Semoga semua yang hadir senantiasa dalam limpahan rahmatnya Allah, dalam ridhonya Allah SWT. Semoga semua yang hadir di majelis ini Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah bahagiakan hatinya, Allah mudahkan jalan kehidupannya. Semoga semua yang hadir di majelis ini hidup dalam keadaan bahagia, istiqomah, meninggal dunianya husnul khatimah. Di akhirat Allah perkenankan kita masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih, amin ya rabbal alamin. Temanya pada hari ini rumah tangga, membangun rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Boleh angkat tangan yang sudah berumah tangga. Oke. Baik, udah. Ustazah, saya angkat tangan juga deh, tapi saya belum punya suami. Berarti belum berumah tangga. Kan orang tua saya sudah, Ustazah. Bukan maksud saya berumah tangga, sudah menikah ya. Baik, teman-teman sekalian, saya perlu tahu gitu kan, biar bicaranya insya Allah sesuai dengan yang diperlukan. Berarti lebih dari 90% yang hadir di sini adalah para istri. Kan begitu? Sisanya calon istri. Betul begitu? Ada juga sisanya yang lain, mantan istri, suaminya sudah meninggal ya, atau juga sudah bercerai. Teman-teman sekalian, kita sekarang mau bahas nih bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu ketenangan, rumah tangganya tenang, enggak banyak drama, enggak banyak huru hara, tidak ada piring terbang. Rumah tangga yang sakinah. Mawaddah artinya saling sayang. Mawaddah, saling sayang. Ada rasa saling cinta yang diiringi dengan kasih sayang. Kemudian rahmah artinya adalah rahmat, kasihan. Saya sering dengar ini, ada ibu-ibu yang bilang, Ustazah, saya tuh sekarang sama suami Ustazah udah gak cinta. Udah gak cinta yang kayak dulu-dulu gitu Ustazah, zaman saya muda. Emang ibu umurnya sekarang berapa? 80 tahun? Udah gak ada cinta yang kayak dulu tuh, enggak Ustazah. Yang sisa apa Bu? Bawaan kesian aja ngelihat dia Ustazah. Tambah hari tambah kesian. Masya Allah, itu namanya rahmah. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk rumah tangga kita, amin. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangganya, semuanya selalu berada dalam jalan sakinah, mawaddah, warahmah. Langsung kita bahas aja caranya
tip and trick. Karena kajian-kajian semacam ini pantasnya jadi seminar. Nah, ini kalau jadi kajian sekitar 1 jam 1/4, 1 jam 10 menit. Nah, ini langsung aja kita bikin jadi tip and trick rumah tangga sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad, berdasarkan dengan pelajaran-pelajaran dari ulama-ulama kita. Nomor 1, kamu kalau kepengen rumah tanggamu bagus, baik, benerin niat. Apa itu Ustazah? Ini saya kasih tahu. Orang itu Bu, Kak, Dek akan diberi sesuai dengan niatnya. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang, setiap perbuatan tergantung dari niat. Dan setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Dunia akhirat. Nabi gak cuman lagi bilang akhiratnya, dunianya juga. Orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah, niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah, maka dia mendapatkan balasan hijrahnya dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka siapa yang hijrahnya niatnya mau nyari dunia atau karena berharap cintanya terbalas dari seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahala hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia niatkan itu saja. Siapa yang menikahnya karena Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah, menjalani sunnah Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia mendapatkan balasan dari ibadah nikahnya dari Allah dan Rasulnya. Dia bakalan dapat rahmatnya Allah, ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah, ketenangan dalam rumah tangga. Dia bakalan dapat syafaat Rasulullah, doa indahnya Rasulullah buat umatnya, kasih sayangnya Rasulullah. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, siapa yang nikahnya, bahasanya memang hijrah, akan tetapi para ulama mengatakan isyaratun lil ba'd, isyaratun lil kul bil ba'd. Itu Nabi Muhammad lagi memberi isyarat satu hal, tapi yang dimaksudkan seluruh urusan dalam beragama. Siapa yang nikahnya untuk urusan-urusan duniawi, ngapain kamu nikah? Biar saya nggak terus-terusan jadi beban keluarga. Biar ada yang nafkahin saya. Biar saya nggak lagi minta duit belanja sama ibu bapak. Jadi kamu mau menggeser, asalnya kamu jadi beban orang tuamu, sekarang kamu mau jadi beban suamimu?
Asalnya kamu minta uang belanja sama orang tua, sekarang kamu minta uang belanja sama suami, begitu cara hidupmu. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang nikah cuman karena urusan dunia. Saya mau nikah nih, kepengen dapat suami yang kaya, kepengen dapat suami yang bisa ngasih uang belanja sebulan 200 juta. Saya kepengen Ustazah boro-boro 20 juta Ustazah. 20 juta aja deh Ustazah. 2 juta aja, 2 juta. Siapa yang niat nikahnya cuman karena urusan-urusan dunia, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dapat balasan nikahnya, balasan ibadah nikahnya cuma sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Iya kalau dapat. Itu segitunya kalau dapat. Karena yang dari Allahnya nggak ada, yang dari Rasulullahnya nggak ada. Nah kamu nggak niat. Au imra'atin yang kihuha. Atau niat hijrahnya kepengen dapetin hati dan cinta dari seorang wanita. Ini Nabi lagi ngomongin urusan terhadap laki-laki. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Termasuk kamu kalau niat nikahnya hanya agar saya mau ustazah nikah karena saya cinta banget sama dia. Saya tak sanggup hidup tanpa dia. Saya cinta dia ustazah, dia cinta sama saya ustazah. Kami akan terus bersama hingga maut menjemput kami. Wih. Saya kasih tahu ya Dek. Cinta-cinta yang model beginian, cinta laki-laki perempuan tanpa didasari akad nikah. Maksudnya ya kan sebelum nikahnya kan pacaran nih kan. Ini cintanya terjadi sebelum pernikahan. Bukan juga dengan niat menikah. Maksudnya pacaran hingga akhirnya kemudian nikah. Yang begini ini namanya nih cinta monyet. Ada masa kadaluarsanya Dek. Saya kasih tahu. Cinta yang model begini cinta asmara nih. Namanya cinta asmara nih. Kalau bahasa ininya, bahasa Indonesianya. Sehingga sekalian saya muliakan, ini ada masa kadaluarsanya. Wallahu yugallibu ma yasha. Kamu jangan bilang, oh enggak usah dah, cinta saya besar banget di hati saya. Enggak akan ada masa kadaluarsanya. Saya bakalan jadi Cinderella. Maka mereka berdua menikah dan bahagia. Adik-adik saya kasih tahu. Itu Cinderella Dek diakhiri dengan kalimat semacam itu di akhir cerita. Karena nggak ada jilid 2. Itu kalau ada jilid 2-nya, udah deh segala macem. Sebab yang namanya hati sumyal qalbu li'annahu yataqallabu. Hati itu disebut hati karena ia suka berbolak-balik. Sekarang cinta, esok atau lusa bisa berubah keadaannya. Sering saya sampaikan, yang diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpanya, seringkali berakhir dengan aku tak sanggup hidup dengannya. Yang diawali dengan aku tergila-gila denganmu, berakhir dengan kamu emang dasar gila. Berubah-ubah, ada masa kadaluarsanya.
Namanya cinta monyet, tar kalau waktunya udah habis, hilang cintanya tinggal. Tuh. Jangan mau terjebak dengan cinta yang semacam itu. Dek, jangan. Jadi gimana nih Ustazah? Saya punya pacar nih sekarang Ustazah. Saya sampaikan, dengerin. Adik-adik yang pada punya pacar, termasuk juga santri-santri. Jangan dikira kalau santri gak pada punya pacar. Hati-hati. Hati-hati, santri itu orang belajar ilmu agama. Kalau ngerjain dosa, dosanya double deh. Hati-hati. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya sarankan siapapun yang lagi punya pacar sekarang, putuskan. Setuju? Yang bilang setuju mak-maknya. Adik-adiknya hanya menunduk dalam. Sambil mikir, ya ampun nyesel hadir pengajian. Jangan nikah hanya karena cinta. Fahijratuhu ila mahajaro ilaih. Nanti kamu dapat balasannya hanya cinta dari seorang manusia ini. Yang bisa jadi seperti yang tadi saya sampaikan, cintanya ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya. Jadi benerin niat. Apa Ustazah niatnya? Dengerin nih para istri, dengerin. Ustazah saya mau udah nenek-nenek, udah gak apa-apa tidur aja. Para istri dengerin. Niatnya apa nih Ustazah? Nikah saya nih biar bener nih. Kamu niatkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu litaskunu ilaiha, kata Allah, agar kamu merasakan kedamaian dalam kehidupanmu, dalam dirimu, ketenangan, menikahlah kamu. Fankihu, kata Allah, matabalakum minan nisa, menikahlah kamu dengan yang hati kamu mau. Makanya sebelum nikah tuh ada kesunahan nazar, kesunahan melihat. Tapi Bu, yang dilihat boleh itu cuman muka sama tangan doang. Sisanya anggota tubuh yang lain enggak boleh. Halo? Ya ampun, tuh kelakuan. Orang mau nikah, orang belum nikah masih pacaran. Udah kemana-mana jalan bareng, udah kemana-mana berdua-duaan. Leher lihat, rambut lihat, apalagi? Udah serem aja dah saya. Jangan dek, jangan mau dek. Kamu jauh lebih berharga daripada itu. Jangan beralasan cinta untuk melegalkan dosa. Dengerin saya. Adik-adik dengerin saya. Jangan menjadikan cinta sebagai alasanmu mengerjakan dosa. Ntar yang laki-laki bilang, katanya kamu cinta, masa sih gak mau saya ajakin check in? Itu jalannya setan. Kan nanti juga kita bakalan nikah, tapi kan masih bakalan. Ibu-ibu sekalian, surat pemilihan
presiden, pemilihan anggota dewan, kalau dicoblos sebelum waktunya kagak sah. Betul? Termasuk dirimu itu, Bu. Jangan jadikan dirimu tidak berharga. Ibu-ibu sekalian, kalau ada, wah ini udah dicoblos nih ternyata kertasnya, misalnya gitu kan, apa yang akan dilakukan? Oh ya udah kalau gitu robek aja, sudah tidak ada harganya. Kan begitu? Kamu kayak gitu juga. Adik-adikku sayang, yang sayang sama dirimu. Jangan percaya ada orang sayang sama kamu tapi menjerumuskanmu ke dalam dosa-dosa. Orang kalau sayang gak gitu deh, orang kalau cintanya bener gak gitu nak. Jangan pernah mau kamu menghalalkan dosa hanya dengan alasan cinta. Kalau loh betul, saya nggak lagi jadi peserta cerdas cermat, betul. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi itu tuh, jangan percaya kalau ada orang mengatasnamakan cinta untuk alasan dosa. Nggak ada ceritanya. Dengan alasan cinta nih, kemudian akhirnya mengerjakan dosa-dosa. Hati-hati sama hal ini. Jadi gimana nih Ustazah? Kita menikah tanpa pacaran? Iya. Mana bisa? Bisa Bu. Dek, bisa banget orang menikah nggak pakai pacaran. Saya jangankan pacaran. Saya baru tahu muka suami saya habis akad nikah. Dia juga gitu, baru lihat muka saya sesudah akad nikah. Menyerahkan mas kawin, baru dia lihat muka saya. Saya lihat dia, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia ngelihat saya enggak innalillah. Teman-teman sekalian saya muliakan, jangan kotori bangunan rumah tanggamu dengan dosa-dosa zina. Agar rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Dari awal pastikan rumah tanggamu, buat adik-adik nih, buat ibu-ibu juga bisa bilangin anak-anaknya. Rumah tangga itu yang paling indah yang dipandang Allah dengan kasih sayang. Gimana mau dipandang Allah dengan kasih sayang kalau dia diawali dengan murkanya Allah karena mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Lagi pula nih adek, pacaran itu jalannya setan. Pacaran itu jalannya setan. Kata baginda Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan salituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah kalau akhirnya kamu menikah sama laki-laki tersebut yang kamu selama ini pacaran dan bertigaan sama setan. Berduaan kamu laki perempuan, yang ketiganya adalah siapa yang bilang semacam itu? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setan sudah kamu libatkan sebelum rumah tangga. Enggak bakalan begitu aja mau keluar sesudah kamu berumah tangga. Kata setan, saya turut mengundang kok. Enak aja sekarang saya enggak boleh ikutan masuk. Selama ini kamu undang saya dengan pacaran, sekarang kamu berumah tangga, saya akan tetap mencampuri rumah tangga kalian.
Cuman masalahnya job desk-nya setan sekarang berubah. Sebelum nikah pekerjaannya setan adalah menjatuhkan kedua orang laki-laki perempuan tersebut ke dalam jurang zina. Itu job desk-nya setan, pekerjaannya setan, orderannya setan dari pusatnya kayak begitu tuh. Jatuhkan dua orang ini, jerumuskan ke dalam jurang zina. Sesudah menikah, Bu, Kak, Dek, job desk-nya setannya ganti. Apa job desk-nya setan? Memisahkan dua orang laki istri tersebut dengan perceraian. Itu tugasnya setan terhadap rumah tangga. Ibu-ibu pasti udah hafal. Nama setannya siapa, Bu? Nama setan yang gangguin wudhu kita namanya siapa, Bu? Kagak ada yang tahu. Ibu-ibu kenalannya udah sama Dasim duluan. Setan-setan yang lain gak pada tahu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, itu job desk-nya setan. Dan susah kita ngeluarin setan dalam rumah tangga kita kalau setannya memang sudah kita libatkan dari sebelum menikah. Makanya buat adik-adik yang belum menikah, jangan pacaran. Sekarang yang udah nikah nih, niatnya apa Ustazah? Niatnya melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan kita buat menikah, maka kita pun menikah. Melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi Muhammad, nikah adalah bagian dari sunnahku, jalan hidupku. Maka siapa yang enggak suka dengan konsep pernikahan, dia tidak termasuk dari kelompokku. Kata Nabi Muhammad, dia tidak termasuk dalam kelompok umat Islam. Ustazah, artinya kalau enggak nikah dia bukan orang Islam Ustazah? Enggak gitu. Maksudnya Nabi yang enggak suka, enggak setuju dengan konsep pernikahan. Sebab Bu, menikah atau enggak nikah itu urusan nasib. Agama kita enggak ngatur nasib orang. Ya Bu ya? Tapi yang diatur sama Islam adalah pola pikir. Yang diatur sama Islam adalah tingkah laku. Karenanya maksudnya Nabi Muhammad, siapa yang tidak suka dengan konsep pernikahan, dia tidak termasuk dalam kelompok umat Islam. Ini zaman sekarang ini udah mulai nih di Indonesia juga. Dulu usia menikah di umur saya 20-an tahun, itu usia nikahnya 20-an tahun Bu, awal 20-an. Malah ada yang 19, ada yang 20. Kemudian mulai naik-naikan nih. Sekarang ini kayak 10 tahun lalu dah. Itu umurnya nikah naik menjadi 25. 25 tahun, 26 tahun. Ibu-ibu sekarang ini nih, tahun ini nih, Bu, usianya perempuan dan laki-laki menikah kebanyakannya udah di usia 30-an tahun. Bukan begitu? Tambah naik aja. Dan akhirnya juga kalau tidak kita cegah, bahkan di negeri kita Indonesia tercinta ini Bu, banyak sekali negara-negara lain yang sudah mulai krisis pernikahan. Ibu tahu? Di Jepang ada banyak sekolah-sekolah SD tutup.
karena tidak ada calon pelajarnya. Udah gak ada pelajarnya lagi udah sekolah di sana. Kenapa? Tingkat kelahiran anak menurun. Kenapa menurun? Orang-orang gak pada mau nikah. Semoga ini tidak terjadi di negeri kita. Karena kalau kita nih umat Islam, kata Nabi, siapa yang tidak suka dengan konsep pernikahan, dia tidak termasuk dari golongan umat Islam. Jadi nikah, niatnya Bu, mau menjalankan ibadah. Para ibu-ibu, wah Ustazah saya udah telat. Niat itu kan di awal pernikahan. Nih sekarang nikah saya udah 20 tahun. Saya udah nikah 10 tahun. Saya udah nikah 15 tahun. Saya udah nikah bahkan 30 tahun. Mungkin di sini ada yang udah nikah 40 tahun dari nikahnya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kalau semacam ini percuma dong Ustazah ilmu tentang niat. Tidak percuma Bu, ada namanya tajdidun niyah, memperbaharui niat. Gimana tuh? Kamu berpikir, ih bener juga nih Ustazah Halimah ngomong nih bener nih. Nikah itu jangan karena kepengen dinafkahi orang. Jangan karena cinta. Jangan karena hal-hal yang lainnya. Status sosial misalnya. Saya nikah bukan karena biar nggak malu ditanyain tiap mudik kapan nikah. Saya nikah ini ternyata memang benar. Niatnya harus ibadah. Harus karena Allah, karena Rasulullah. Baru bisa benar. Habis itu ibu bilang, ya Allah, saya jadikan pernikahan saya sebagai cara saya mendekat dan beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rasulullah, saya jadikan pernikahan saya sebagai salah satu dari cara saya mengikuti jejak langkahmu di dunia. Karena engkau menjadikan nikah sebagai jalan hidup, saya pun juga mengikutimu wahai Rasul, menjadikan nikah sebagai jalan hidup yang saya pilih. Saya jadikan pernikahan saya lillahi wali rasulih, hanya karena Allah dan hanya karena Rasulullah. Insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibadah paling lama namanya nikah. Karena Bu, kalau kamu ibadah sholat diawali dengan niat, diakhiri dengan salam, diawali dengan takbiratul ihram, berniat di saat takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. 5 menit, lama-lama 10 menit paling udah kelar kita sholatnya. Kalau kita puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau kita haji dari mulai mengucapkan talbiyah, baca niat umroh, sampai tahallul, sampai nafar, sampai dengan keluar dari Mina. Atau bolehlah dianggap ibadahnya dari mulai berangkat pergi haji ke bandara sampai dengan pulang lagi dari haji sampai di bandara, itulah lamanya ibadah haji. Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, tapi ibadah nikah Bu, kalau dikasih jarak waktu malah jadi tidak sah. Saya nikahi kamu atau saya nikahi anak gadis bapak yang bernama Fulanah bintu Fulan. Selama
periode masanya Prabowo. Itu nggak sah malah nikahnya. Malah nggak sah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi tidak sah nikahnya. Nikah itu ibadah paling panjang. Kamu ketika nikah, kamu meniatkan ibadah ini seumur hidup kamu sampai datang ajal menjemput kamu. Kan begitu? Ibadahnya panjang. Ibadah yang panjang, Bu, baru bisa sah. Ibadah apapun itu baru bisa sah kalau dua halnya benar. Niat sama cara mengerjakan. Niatnya mesti benar. Kalau jam segini nih, ibu-ibu sholat, udah wudhu, ngadep kiblat, pakai mukena sholat. Usolli sunnatat tarawih. Rok'ataini lillahi ta'ala. Sah? Tidak. Kenapa? Karena ini bukan Ramadan. Dan karena ini bahkan bukan malam. Salah di niat bikin sholat jadi tidak sah. Demikian pula dengan ibadah nikah. Niatnya mesti benar. Lillahi wali rasulih. Kamu nikah pengen dapat pahala dari Allah. Kamu nikah pengen dapat balasan dari Allah. Dan kamu nikah pengen dapat syafaat Nabi besar Muhammad. Menjalankan sunnah beliau. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, ini yang harus kamu inget-ingetin. Terus kamu inget-ingetan. Karenanya Bu, kamu jangan salah. Jangan kamu pikir ketika kamu menyapu rumah gak ada pahalanya. Jangan kamu pikir ketika kamu cuci baju suami gak ada pahalanya. Jangan kamu pikir ketika kamu masak nyuguhin suamimu makanan gak ada pahalanya. Bahkan jangan kamu kira kamu tersenyum kepada suamimu gak ada pahalanya. Atau pahalanya sama dengan ketika kamu senyum kepada yang lain. Tidak sama. Tidak sama. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, bisa jadi makanan yang kamu hidangkan untuk suamimu di sisi Allah punya pahala lebih mulia daripada berpuluh-puluh rakaat sholat sunnah. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan 2 rakaat dari orang yang sudah menikah lebih mulia di sisi Allah daripada 70 rakaat dari orang yang belum menikah. 2 rakaat dari seorang istri ada suaminya lebih mulia di sisi Allah daripada 70 rakaat dari seorang istri yang seorang perempuan yang belum menikah. Kenapa bisa begitu Ustazah? Itu buat istri doang apa laki-laki juga? Laki-laki juga. Sama. 2 rakaat dari laki-laki yang sudah menikah lebih mulia di sisi Allah daripada 70 rakaat dari yang belum menikah. Kenapa begitu? Karena di saat kamu sudah menikah, ada ibadah lain yang diharapkan kamu lakukan. Orang kalau udah nikah kesibukannya beda. Suaminya pulang minta bikinin makan. Malam-malam di saat waktunya tidur. Kalau kita lagi sendirian mah kita tidur sesuka kita. Tapi karena ada suami kita tungguin dulu suami pulang. Habis dia pulang pun temenin dia makan, siapkan dia keperluannya. Yang biasanya kamu bangun di waktu malam untuk tahajud. Biasanya keburu beberapa rakaat. 11 rakaat sholat sunnah witir keburu tuh biasanya. Ini karena udah ada suami kesibukannya beda. Apalagi kalau udah punya anak.
anaknya masih kecil, hamil lagi, punya anak lagi. Ya ampun ustazah, dulu saya kalau tahajud 11 rakaat ustazah. Sekarang boro-boro ustazah, sholat subuh aja saya buru-buru. Karena takut anak keburu nangis, takut dia bangun minta susu. Bagaimana nih ustazah, ibadah saya menjadi tidak seberapa. Saya takut nanti kalau masuk dalam surga, surga saya yang paling belakang. Tenang, tenang. 2 rakaat darimu lebih Allah sukai dan lebih mulia daripada 70 rakaat dari perempuan yang tidak punya pasangan. Ayo buruan nikah. Oke ustazah, kalau gitu saya terima deh lamarannya anak Pak Lurah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, niatkan untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah. Udah deh Bu, percaya saya. Dalam rumah tangga tidak ada lem paling kuat. Tidak ada tali paling erat. Tidak ada kekuatan paling dahsyat untuk menautkan hati suami dan istri lebih daripada kedua-duanya meniatkan ibadah. Gak ada. Saya udah lihat. Sama-sama pinter nih. Pokoknya kayaknya nih rumah tangganya ideal dah. Enggak juga Bu ternyata. Sama-sama kaya nih. Kayaknya rumah tangganya bakalan tentram sejahtera dah. Enggak juga ternyata. Wah, dua-duanya yang satu cakep, yang satu cantik, yang perempuan, yang laki-laki ganteng. Wah, ini paling ideal nih. Paling ideal rumah tangganya. Ternyata kandas juga di tengah jalan. Bukan itu ternyata lem paling kuatnya. Bukan itu ternyata tali paling kuatnya, melainkan yang nomor satunya dari tali tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah menyatukan hati 2 orang manusia, Bu, yang dipersatukan Allah, tak akan ada kekuatan apapun memisahkan keduanya. Dengarkan saya. Yang dipersatukan Allah, suami istri yang dipersatukan Allah, tidak dipersatukan harta, tidak dipersatukan ilmu, tidak dipersatukan oleh tampang rupa, tidak dipersatukan oleh jabatan, tidak dipersatukan oleh status sosial, tapi dipersatukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan ada kekuatan apapun dapat memisahkan keduanya, bahkan 1000 pelakor sekalipun. Gimana? Kalau dipersatukannya sama, gimana caranya Ustazah biar dipersatukannya sama Allah? Niatkan rumah tanggamu niatkan rumah tanggamu lillahi ta'ala. Insya Allah. Jadi kalau malam-malam suaminya bangunin, bikinin saya nasi goreng dong. Kamu bangunnya karena Allah, kamu bikin nasi gorengnya karena Allah. Kamu suguhin nasi goreng tersebut, kamu senyum di hadapan suamimu karena Allah. Suaminya makan, gak enak nih nasi gorengnya, saya mau beli aja dah. Nasi goreng di ujung jalan sana. Kamu tetap tersenyum. Sebab urusanmu dengan Allah udah selesai. Sekarang tinggal urusan suamimu nasi goreng. Emang iya gak enak, pas kamu coba, ternyata emang gak enak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, demikian yang nomor 1.
Ingat ini ya. Nomor 1 apa tadi? Benerin niat. Nomor 2. Kamu kalau kepengen rumah tanggamu bener, ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, perlakukan suamimu dengan akhlak yang baik. Gimana caranya? Nabi Muhammad ditanya sama seorang sahabat. Ya Rasulullah, siapa sebaik-baik istri? Nabi Muhammad menjawab, allati asarratka hina nawarta ilaiha. Yang menyenangkan ketika dipandang. Yang menyenangkan ketika, yang taat ketika diperintahkan. Yang nomor 3, yang bisa menjaga harga diri dan harta suami, ada atau tidak adanya suami. Coba kita bahas satu. Yang menyenangkan ketika dipandang. Saudara sekalian, bukan artinya kamu harus dandan. Mau ketemu sama suami kayak mau pergi jadi apa tuh, pendamping pengantin, bukan begitu. Bukan artinya kamu pakai baju-baju yang kebaya gitu ya, depan suami, bukan. Tapi menyenangkan ketika dipandang, yang senyumnya manis di hadapan suami. Bu, suami itu suka ini loh Bu, suka ngeluh karena istrinya jarang senyum sama dia. Atau ada juga perempuan-perempuan yang di Jakarta ya. Sini enggak ada bedanya. Di Jakarta banyak nih perempuan bilang sama saya senyum Ustazah sama suami, tapi lihat tanggal. Kalau tanggal muda habis gajian senyumnya lebar. Tapi kalau udah tanggal belakangan Ustazah boro-boro senyuman. Kalau udah tagihan pada datang. Kalau udah bunyi token listrik. Sementara uangnya udah mulai menipis. Allahu Akbar, susah banget Ustazah mau senyum. Enggak ya, kita belajar buat jadi perempuan yang murah senyum di hadapan suami kita. Insya Allah. Allati asarratka hina nadarta ilaiha. Di hadapan suami zahir batin bagusin. Bukan berarti kamu harus pakai dandan gitu, enggak. Tapi dastermu yang udah robek jangan dipakai mulu. Enak Ustazah adem. Kan robeknya pas nih Ustazah di ketiak. Adem yang make, gerah yang lihat Bu. Harus jadi cantik di hadapan suami. Sekurangnya mukanya dibasuh, mandi, sampoan, sikat gigi. Nah ini yang beginian kan gak perlu diajarin sebenarnya. Saya harus sampaikan karena ada loh Bu, ada perempuan-perempuan rambut gak dikeramasin 3 minggu. Males gosok gigi. Ya Allah, suami nih sampai gak tertarik nonton film horor. Kata suami, semengerikan apapun hantu di film, istri saya jauh lebih menakutkan lagi. Ya Allah, ya Allah. Ayo kita belajar. Di rumah tetap rapi, tetap cantik, begitu kan? Kemudian lagi tambahin dengan senyuman. Latihan biar sering senyum. Sama suaminya biar sering senyum. Ini saya kasih tahu nih khusus buat para istri. Dengerin saya. Bu, ada hadis bunyinya begini. Allah marah
sama orang-orang yang tertawa cekikikan. Karena mereka lalai kepada Allah. Kecuali dari dua orang suami istri yang sedang cekikikan berdua-duaan. Bercanda berdua tuh Bu, suami sama istri bercanda, itu ketulis pahala dan jadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru saya Kiai Haji Maimun Zuber itu seringkali kalau ngasih nasihat sama suami istri, orang mau nikah dikasih nasihat sama Mbah Mun, kamu kalau sama istrimu nanti, kata Mbah Mun nih sama santri yang laki-laki, kamu kalau sama istrimu nanti jangan suka ngomong urusan yang berat, yang receh-receh aja, yang ketawa-ketawa aja, yang bercanda-bercanda aja, nggak usah ngomong yang berat-berat. Bu, ini sunnah yang banyak mati nih di zaman sekarang. Dikirain yang namanya berumah tangga sesuai dengan sunnahnya Nabi itu isinya suami yang kasih perintah kepada istri, istri yang dengan serta-merta nggih ndoro. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Sepasang suami istri yang Allah ridhoi adalah suami yang menggoda istrinya, bercanda dengan istrinya. Istri yang bercanda balik pada suaminya. Itu yang justru paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, coba tuh belajar buat bisa ngasih bercandaan-bercandaan yang receh antara kamu sama suami kamu itu. Ngomong aja urusan-urusan yang gak penting, gak apa-apa, ngobrol. Bu, halo, ngobrol sama suami. Kalau dihadir majelis taklim kayak begini jangan ngobrol. Ntar kalau ketemu suaminya silakan pada ngobrol. Bercandain aja urusan apa kek, urusan bola sekarang. Heran saya kalau main bola. Kenapa gitu? Tuh bola direbutin kesana kemari. Apa aja lah yang bisa kamu jadikan sebagai bahan bercandaan, silahkanlah bercanda antara kamu dengan suamimu. Insya suaminya sumpek loh, Dek, Kak. Kalau setiap kali kamu ajakin ngomong selalunya urusan angka. Saya mau ngomong sama kamu, Mas. Saya mau ngomong sama kamu, Kak. Apa nih? Tagihan ini sekian, tagihan ini sekian. Ya Allah. Pusing suami. Jangan ya. Perlakukan suamimu dengan perlakuan yang baik. Caranya benerin pola pikirmu terhadap suami. Kamu jangan lihat suamimu hanya sebagai suamimu. Seorang laki-laki yang fotonya berjejer denganmu di buku nikah. Bukan. Kamu jangan hanya lihat suamimu sebagai bapak dari anak-anakmu. Bukan. Kamu harus lihat suamimu sebagai jalan surga bagimu. Ketika kamu memuliakan dia, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia. Itu nasihat Nabi Muhammad. Karena saya Bu, saya sudah menikah 24 tahun. Lama ya. Saya juga sekarang lihatnya kayak yang lama bener ya saya nikah. Udah lebih dari setengah umur saya sekarang. Teman-teman saya ikut sekalian. Tentu dalam berumah tangga tuh ada masalahnya.
namanya juga rumah tangga. Kalau banyak cucian kotornya namanya laundry. Ada pasti masalahnya orang berumah tangga, pasti. Kalau lagi kesel-kesel sama suami bu, terus ngelihat dia sebagai suami saya kayak yang tambah kesel. Apalagi kalau ngelihatnya sebagai bapak dari anak saya, tambah kesel lagi. Karena kami 24 tahun menikah belum ada anak. Ibu-ibu saudaraku sekalian, jadi gimana cara saya melihat suami hingga kesalahan, permasalahan dalam rumah tangga menjadi turun, permasalahan dalam rumah tangga menjadi dapat kami lewati. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, saya melihatnya dengan cara lihatnya Nabi besar Muhammad. Nabi ngasih kita cara melihat suami. Satu waktu Nabi Muhammad didatangi seorang perempuan Ansor, bertanya permasalahan agama. Habis selesai nanya-nanya, Nabi kemudian nanya sama dia, "Amutazawijah anti, apakah kamu sudah menikah?" "Bala ya Rasulullah, ana imra'atu fulan ibn fulan." "Iya Rasul, saya istri dari suami saya." Dia sebutkan nama suaminya. Nabi kemudian nanya gini bu, ini saya kalau ingat hadis ini selalu sedih. Karena bu, Nabi itu memang akan berlaku hal yang sama terhadap umatnya. Andai Nabi ada di zaman sekarang, kemudian kamu mau nanya sama Nabi berapa permasalahan gitu, bisa jadi Nabi juga akan bertanya yang sama padamu. "Kamu udah nikah?" "Udah Rasul, saya istrinya Fulan bin Fulan." Bu, enggak sampai sekian aja Nabi nanyanya. Karena Nabi itu sayang sama umatnya. Nabi tahu berbagai macam permasalahan yang akan kita hadapi nanti, terutamanya di akhirat. Karenanya Nabi Muhammad tanya sama dia ini. Saya sedih karena saya bayangin kalau saya yang ditanya sama Nabi, sepertinya saya belum bisa menjawab dengan jawaban yang sama. Ibu-ibu sekalian, Nabi tanya sama perempuan ini, "Kaifa anti bih?" Bagaimana kamu terhadap suamimu? Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Para istri bayangin, kalau kamu ketemu sama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad tanya sama kamu, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Kira-kira jawaban apa yang akan keluar dari mulutmu itu? Kalau saya sih ya, kayaknya jawaban saya kayak gini, ya gitu deh Rasul, kurang lebih aja. Ya walaupun masih banyak kurangnya daripada lebihnya Rasul. Abisnya dia gini loh Rasul, kita langsung nyala-nyalahin dia kan. Bu, perempuan ini, perempuan yang tadi bertanya permasalahan agama Nabi ini bu, ketika menjawab pertanyaan Nabi, "Kaifa anti bih?" Bagaimana kamu terhadap suamimu? Dia segera menjawab, "Ya Rasulullah, aku junjung tinggi ia di atas kepalaku wahai Rasul. Aku taat kepadanya apapun yang dia perintahkan wahai Rasul. Dan aku meminta maaf atas kesalahan yang aku perbuat padanya dan kekurangan-kekuranganku padanya wahai Rasul. Saya berusaha untuk memperlakukan dia sesuai dengan apa yang kau perintahkan pada kami wahai Rasul." Ya Allah, ya Allah. Kita udah begitu belum tuh sama suami kita? Bu, Nabi senyumnya lebar banget. Kalau kamu bisa jadi istri solehah, Nabi juga senyumnya bakalan lebar kepadamu bu.
Kak, Dek. Nabi lebar senyumnya kepada perempuan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan satu ucapan yang akan selalu saya ulang-ulang di pikiran saya, bahkan di hati saya. Sebagai cara saya melihat suami saya yang diajarkan Nabi besar Muhammad. Saya rasanya kepengen tuh tulisan itu tuh saya taruh di kamar saya. Biar tiap kali saya lihat saya jadi benar memperlakukan suami saya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tapi saya takut dia kegeeran, jadi saya nggak jadi dah. Apa bu katanya bu? Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanduri ilaih, dengerin para istri, dengerin para istri. Yang udah jadi mantan istri nggak apa-apa tidur aja. Fanduri ilaih kata Nabi Muhammad. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, perhatikan bagaimana perilakumu kepada suamimu. Sebab ia adalah jalan surgamu ketika kamu memuliakan dia. Jalan nerakamu ketika kamu menghina atau menyia-nyiakan dia. Suami kita, laki-laki yang kamu menikah dengannya itu bisa jadi bukan siapa-siapa bagi orang lain. Bisa jadi bukan sesiapa bagi orang lain. Tapi bagimu istrinya, ia adalah jalan surgamu ketika kamu memuliakan dia, menghormati dia, berkhidmah melayani dia. Dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia, apalagi menghina dan merendahkan dia. Maka hati-hati, jalan surga, jalan surga. Ingetin itu terus. Makanya kalau pas lagi suami menyenangkan, surga emang bener-bener dah. Suami emang nyenengin, surga. Kalau dia lagi menyebalkan, surga emang berat. Asli dah. Berat surga tuh, bukan gampang mau masuk surga. Makanya hadiahnya surga pasti berat. Kalau ringan paling hadiahnya kipas angin bu. Itu juga bukan yang gede kayak begini nih. Jadi perlakukan suamimu dengan baik. Dengan akhlakul karimah. Insya. Terakhir, ibu-ibu saudaraku sekalian, kalau pengen rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah, ibadahlah bersama-sama. Ibadahlah bersama. Apa Ustazah maksudnya ibadah bersama-sama? Ya emang gak semua ibadah tuh bisa dikerjakan bersama-sama bu. Ya kan? Tapi ada ibadah yang bisa dikerjakan bersama-sama. Ibadah yang bisa dikerjakan bersama-sama. Sholat berjamaah. Andai pun tidak bisa tiap waktu, tapi sekurangnya kamu harus punya sholat yang kamu kerjakan berduaan atau berjamaah sama suamimu itu. Andai pun duhur, dia kerja ustazah, saya di rumah gak bisa jamaah. Andai asar, misalnya gak bisa berjamaah. Andai pun misalnya begini, ustazah suami saya pergi ke masjid, sholatnya di masjid. Saya gimana caranya sholat berjamaah sama dia? Bu, kan ada aja tuh bu keadaan yang misalnya dia terlambat sholat di masjid. Jangan biarkan sholatnya sendirian. Sholatlah berjamaah bersama dengannya. Ustazah,
Tapi saya udah sholat berjamaah, sholat lagi aja. Temenin dia. Ini Nabi menyebutnya dengan sedekah. Ketika melihat ada seseorang datang di saat sholatnya udah selesai. Nabi Muhammad tanya kepada jamaah yang ada di masjid itu. Kata Nabi Muhammad, halla yagumu ahadukum fayusalli bih. Seharusnya seseorang di antara kalian berdiri nemenin dia sholat, fayatasaddaq lahu, sehingga dia bersedekah dengan orang tersebut. Artinya dia kalau sholat sendirian pahalanya 1 Bu. Tapi dengan ditemani sholat pahalanya jadi 27. Nah itu kan namanya sedekah juga. Makanya kita diajarin kayak begitu. Kalau suami kita misalnya pulang dari kantor sore-sore, udah selesai sholat berjamaah di masjid 4:30. Dia mau sholat asar, temenin deh tuh. Temenin, tapi saya udah sholat, nggak apa-apa sholat lagi aja. Niatnya gimana Ustaz? Niat sholat asar. Kalau kamu merasa dulu-dulu khawatir ada sholat-sholat yang kurang sempurna misalnya. Atau apalagi kita nih Bu kaum perempuan nih. Kadang-kadang ada waktunya udah datang mens di saat waktu udah datang. Adzan duhur kita belum sholat. Pas jam 1 kita mau sholat ternyata datang mens. Kan itu duhurnya udah wajib. Nanti kalau suci mestinya kamu kodoin. Karena udah datang kewajibannya dan kamu belum sholat kan. Ibu-ibu sih sekalian, sholat yang asar maghribnya sih gak usah dikodok karena kamu udah mens. Tapi yang duhur tadi kan azan duhur kamu gak langsung sholat. Andai kamu langsung sholat kamu udah selesai dong sholatnya. Tapi kan kamu baru mau sholat jam 1, gak apa-apa. Tapi ketika kamu mau sholat ternyata datang mens. Ya gak apa-apa kita gak nyalain mensnya. Cuman karena datang waktu sholat dan kamu belum sholat. Si sholat yang kamu tinggalkan tersebut. Nanti kalau kamu udah selesai suci kamu kodok kembali. Kamu sholatin. Nah dari zaman kamu mens dulu bisa jadi ada beberapa sholat yang terjadi semacam ini. Jadi kalau suami lagi mau sholat, kamu udah selesai sholat, kamu ikutlah sholat lagi dengan niat kodoan lillahi ta'ala. Barangkali dulu ada sholat saya yang tertinggal, ini sebagai kodok dari sholat saya dulu yang pernah tertinggal. Begitu, sholat jamaah, makan kalau bisa berjamaah, sedekah kalau bisa berjamaah. Gimana Ustaz sedekah jamaah? Saling menasehati dengan sedekah. Ibu kamu udah kamu kirimin belum? Suaminya mau kasih sama dia. Tapi kamu udah ngirimin ibu kamu belum? Tapi kamu udah kasih buat sedekah masjid belum? Ayo deh keluarin dulu deh biar berkah harta kita. Saling menasehati untuk berbuat kebaikan. Namanya mengerjakan sedekah bersama-sama. Hati-hati para istri, apalagi kalau kamu seorang ibu. Jangan cegah suamimu untuk berbakti kepada ibunya. Dengerin saya nih, ini permasalahan banyak sekali. Perempuan-perempuan zaman sekarang. Ntar kalau suaminya mau ngasih ke ibunya, ibu melulu. Ada yang begitu? Di sini ada yang begitu? Mana orangnya? Saya tuh. Masya Allah. Ntar besok-besok nggak boleh lagi kayak begitu. Jangan jadi seorang istri yang mencegah suami untuk berbakti kepada orang tuanya ataupun berbuat baik pada saudaranya. Kenapa? Sebab kamu terutama yang punya anak, kamu juga punya anak. Bu, yang kamu lakukan kepada mertuamu akan Allah balas
dengan perlakuan menantumu kepadamu. Kalau kamu menyarankan suamimu atau sekedar membiarkan suamimu berbakti kepada ibunya, tenang, tenang. Kamu akan melihat suatu hari nanti anak-anakmu dan menantu-menantumu berbakti padamu. Kata Nabi Muhammad, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, anak-anakmu kelak akan berbakti kepadamu. Ustazah, saya nggak ada anak atau saya nggak ada anak laki-laki, saya nggak akan punya menantu perempuan. Bu, Allah membalas kebaikan sekecil apapun. Kalau kamu suka mencegah suamimu untuk bakti kepada ibunya, Allah bisa jadi akan mencegah orang lain untuk berbuat baik kepadamu. Mau atau tidak mau. Karena setiap kebaikan yang kamu lakukan, Allah akan balas di dunia sebelum kelak Allah balas di akhirat. Siapa yang suka menghalangi suami berbakti kepada ibunya, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau satu hari nanti dia akan melihat anaknya durhaka kepada dirinya. Hati-hati. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah karuniakan kebaikan pada kita sekalian. Ibadah bersama-sama termasuk doain suami kamu. Ya Bu ya. Jangan pelit-pelit buat doain suami. Tiap kali kamu doain juga suami kamu. Tiap kali dia ada, doain suami kamu. Kamu lagi liatin suami, doain suami. Yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus doanya. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan. Dan juga kalau kamu masuk rumah, nah ini tips ya. Kalau kamu masuk rumah, diajari nama Nabi. Ucap salam kepada yang ada dalam rumah. Kalau di rumahnya ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu? Kalau di rumahnya ada orang. Kalau di rumahnya nggak ada orang gimana Ustazah? Kamu bacanya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Atau assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja boleh. Kalau kamu tambahin assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, artinya kamu juga ucap salam kepada makhluk-makhluk yang lain. Barangkali ada malaikat, tentu ada malaikat. Barangkali di situ ada makhluk lain, jin misalnya. Kamu ucapkan salam kepada mereka juga. Kemudian Bu, tiap masuk rumah, sambilan kamu masuk itu baca ayat kursi. Biar kenapa Ustazah? Biar setan gak ikutan masuk. Jadinya rumahnya adem. Kamu gak gampangan marah ngomel sama suami. Suami kalau masuk rumah juga minta dia buat baca ayat kursi. Biar enggak bawaan pengen marah-marah mulu sama bininya. Kalau suamimu masuk rumah, kemudian dia marah-marah sama kamu, minta dia buat keluar dulu, masuk lagi baca ayat kursi. Bang, saya mah cuman nyampein apa katanya Ustazah Halimah ya Bang. Keluar lagi Bang, baca ayat kursi masuk ya Bang. Kenapa gitu? Kata Ustazah Halimah, Bang, abang tadi masuk barengan sama setan. Makanya marah-marah melulu. Itu diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi juga ngajarin kalau rumah tangga kamu pengen rezekinya nggak seret, rezekinya lancar. Nih kayak ibu-ibu nih, banyak yang kalau urusan doanya minta duit melulu. Iya Bu, diajarin Nabi kalau masuk rumah baca surat Al-Ikhlas.
Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selain daripada baca apa tadi? Ayat kursi. Kalau ayat kursi biar di dalam rumah enggak pada suka bertengkar. Biar bikin adem rumahnya. Kalau baca surat Al-Ikhlas biar rezekinya lancar. Insya. Tips terakhir dari saya untuk yang rumah tangganya sedang bermasalah. Hanya untuk yang rumah tangganya sedang bermasalah. Saya lah sama suami lagi gak enak nih ustazah hati saya. Atau yang sedang pokoknya suami gak tahu bawaan kayak marah-marah mulu atau kamunya yang bawaan kesel mulu kalau lihat suami, ya. Khusus buat itu, simak baik-baik, simak baik-baik. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, tiap masuk kamar tidur baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apal? Coba saya mau dengar orang Pandeglang baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ya, ayat itu baca tiap kali masuk kamar tidur bagi yang sedang rumah tangganya bermasalah. Ustazah masalahnya saya udah nggak sekamar tidur lagi sama dia. Nggak tahu deh tuh saya. Nggak tahu deh tuh saya kalau udah kayak begitu. Ayo bismillah, insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya. Ustazah serius nggak masalah, nggak bisa ngasih solusi nih Ustazah kalau udah pisah tempat tidur kami. Kayaknya solusi terdekatnya adalah dengan bertempat tidur bersamalah lagi kalian. Tidur barengan lagi aja dulu, baru habis itu. Ya, nanti habis itu tiap masuk kamar baca ayat tersebut dan liatin. Insya Allah Allah akan bukakan pintu hatinya, ya kan? Pintu hati suamimu, pintu hatimu, sehingga semuanya kemudian punya hati yang lembut, punya hati yang penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan semudah kamu mendengarnya, Allah kasih kemudahan bagimu untuk dapat mengamalkannya. Benerin niat, bagusin akhlak dan perilaku kepada suamimu. Kemudian yang ketiganya beribadah bersama. Dan jangan lupa tentu saja untuk selalu mendoakan suamimu tersebut ya. Jangan dikit-dikit doanya, ya Allah kalau dia kiranya mau baik benerin, bagusin, benerin. Tapi kalau kiranya dia nggak baik-baik juga ya Allah, saya mohon ya Allah tukar tambah aja boleh gak ya Allah. Itu suami bukan sepeda motor. Ya, nggak usah mikir langsung dikit-dikit mau tukar tambah. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu